saya Nimade Octaviano Landani di dalam liputan tentang sosialisasi pendewasaan usia perkawinan yang diselenggarakan oleh BKOW, yaitu Badan Kerjasama Organisasi Wanita. Nah, bersama saya telah hadir Ibu Sofia Rawiyana, Wakil Ketua 2 BKOW Provinsi Nusa Tenggara Barat. Halo Ibu, selamat pagi. Mbak siapa ya? Saya panggil Octaviana. Mbak Octaviana. Iya. Nah, Ibu, kalau boleh tahu Ibu, berapa sih kok ada wakil ketua 2, berapa sih ada wakilnya? Kita ada 5. Ya. Jadi kita ini adalah punya program bekerja sama dengan pemerintah, gitu ya. Jadi ketua bidang 1 itu adalah bidang organisasi. Organisasi itu bagaimana mengembangkan organisasi juga di daerah-daerah itu menjadi berkualitas. Nah, jadi kalau BKOW itu di provinsi. Nah, kalau di daerah itu namanya GUW, Gabungan Organisasi Wanita. Nah, itu bidang 1. Bidang 2 itu adalah bidang humas dan hukum. Bidang 3 itu bidang pendidikan. Bidang 4 itu bidang lingkungan hidup. Nah, yang kelima itu ekonomi. Wih, banyak banget ya, ada di hukum juga. Oke. Nah, apa yang menjadi faktor utama penyebab terjadinya perkawinan dini di Indonesia? Ya, yang pertama itu temuan dari itu adalah justru adalah budaya. Yang kedua itu adalah kemiskinan. Jadi ekonomi dan kemiskinan itu menjadi problem. Atau pendidikan yang rendah. Tapi alhamdulillah kalau kita lihat sekarang ini sudah ada yang disebut dengan wajib belajar 12 tahun. Iya. Iya, sehingga memang kemiskinan itu ya harus kita bagaimana caranya agar ekonominya meningkat. Sehingga di BKOW itu ada yang bidang kelima, bagaimana meningkatkan ekonomi. Nah, bagaimana sih dampak psikologis perkawinan dini terhadap remaja baik laki-laki maupun perempuan? Perkawinan dini itu dulu bahasanya seperti itu, ya. Jadi sekarang itu sebutannya sudah disebut dengan perkawinan anak. Kenapa? Karena dia menikah pada usia anak. Nah, coba bayangkan, kalau anak menikah punya anak, namanya apa itu? Ya kan perkawinan anak-anak menikah punya anak. Nah, kalau dibilang gampang, ya satu, mereka belum mampu untuk menikah karena mereka masih anak-anak. Dua, kalau kita bilang kalau menikah itu pasti reproduksinya akan diproses kayak mesin. Nah, reproduksi mereka belum siap. Seperti Ibu bilang itu adalah kalau motor baru itu yang belum siap itu maka harus diberi beban dulu kan. Tidak boleh motor baru itu bonceng. Karena belum siap. Nah, begitu juga kalau permainan anak itu belum siap. Iya, masih coba menikah. Ya dampaknya besar orang yang nanti dia melahirkan bisa saja yang menjadi kecil, jadi menjadi masalahnya menjadi banyak. Kalau usia SMP biasanya usia berapa yang udah boleh gitu? Di dalam surat edaran Gubernur tahun 2021 itu adalah kalau perempuan itu 21 sudah matang. Kalau laki-laki diharapkan usia 25. Walaupun undang-undang sebelumnya di 2014 itu mengatakan umur dewasa itu 19 tahun.
Iya, jadi kan anak itu di bawah 18. Nah, kan namanya anak itu kalau sudah lewat 18 kan itu sudah bisa anak. Sudah dewasa. Sehingga lalu undang-undang itu diperbolehkan 19 tahun waktu itu. Sehingga di surat edaran gubernur tahun 2021 itu keluar edaran perempuan yang akan bisa menikah pada usia 21 laki-laki dan usia 20. Iya. Nah, apa saja konsekuensi sosial yang muncul akibat perkawinan dini dalam masyarakat? Kalau yang namanya budaya, kalau bilang budaya itu kalau kita dulu ini ada yang disebut dengan budaya merakyat. Itu kan budaya. Sehingga konsekuensi sosial kalau di masyarakat itu sebenarnya kalau sudah mengikuti budaya itu tidak ada, tetapi peraturan pemerintah itu adalah bagaimana agar anak-anak kita ini adalah sehat, sehingga nanti perkawinan juga menjadi sehat dan sejahtera. Nah itu kalau dibilang konsekuensinya kita tidak bisa menahan, makanya peraturan undang-undang itu dibuat dalam bentuk awik-awik. Awik-awik itu peraturan desa, namanya awik-awik. Awik-awik itu adalah peraturan yang ada tetapi tidak tertulis. Nah, itu namanya awik-awik. Itu secara norma, norma itu sudah berlaku. Nah, di situ ada. Kalau tadi dikatakan itu adalah karena dia akan tergantung dari orang tua. Kalau dia miskin, nanti orang tuanya yang akan memberi, bukan justru membantu. Karena kan masyarakat kita ini banyak. Ketika kita miskin, kita kawinkan saja supaya bebannya hilang. Padahal itu tidak kan, tidak hilang, justru menambah beban, ya karena harus memikirkan lagi yang sebelum nikah. Nanti anaknya bagaimana, sehingga dari perempuan khususnya ya. Jadi sosialnya itu adalah laki-laki itu harus memang mampu membiayai keluarga. Jadi ada bapak dulu bercerita kalau zaman dulu katanya kalau mau menikah harus punya sapi yang nanti sapi itu harus sudah melahirkan paling tidak anaknya dua. Nah, kedua itu seperti apa ya? Artinya kalau sapi itu melahirkannya umur berapa? 1 tahun. Nah, yang ini berarti itu berarti 2 tahun. Nah, sehingga itu ada syarat-syarat kalau zaman dulu sehingga dia sudah mampu ya untuk membiayai keluarganya sendiri. Sehingga konsekuensinya kita disosialkan itu artinya nanti tidak dalam bentuk ya, tetapi mereka akan menabung dirinya mereka sendiri. Nanti bagaimana mengurus keluarganya sendiri, gitu kan? Sehingga di undang-undang kalau undang-undang itu sudah ada tidak diikuti, biasanya ini tidak dicatat. Ya, tidak dicatat di desa itu. Karena kan tidak boleh, karena kalau desa melakukan itu nanti ada punishment-nya, jadi ada hukumannya. Berapa ratus ribu hukumannya sekian tahun. Kalau tidak salah hampir sampai maksimal 9 tahun. Itu dia, ya sehingga nanti itu memang koordinasi komunikasi ya bersama desa seperti apa. Nah kalau nanti mereka diambil oleh keluarga yang masing-masing dulu. Jadi kalau kita dulu pernah ada yang menikah di bawah karena memenuhi syarat undang-undang di desa itu tidak diberikan tapi diambil dulu oleh keluarganya. Walaupun sudah menikah gitu kan biasanya kita punya budaya menarik gitu. Ya. Nah, sehingga ketika mau dicatat di desa karena tidak memenuhi umur itu dikembalikan lagi ke keluarganya, tapi sampai pada usianya baru mereka disatukan kembali.
Iya, itu ada itu ya seperti itu. Karena kalau dapat hukuman sesuai dengan undang-undang yang berani melakukan menjalankan itu juga dapat punishment-nya. Jadi hukumannya. Oke, oke, oke. Wah, ini informasi baru. Ya, yang selanjutnya itu bagaimana pengaruh perkawinan dini terhadap pendidikan anak yang terlibat dalam pernikahan tersebut? Gini ya. Kalau anak menikah saat usia sekolah, Ya. satu, mereka pasti tidak berani untuk menunjukkan muka, malu, Oke. pasti ya. Ya. Padahal mereka belum selesai sekolah. Nah kalau dia seperti itu berarti satu, mereka akan depresi. Kalau anak-anaknya sekarang bilangnya galau, nah, itu tanda. Tapi karena mereka mau melakukannya berarti mereka akan tidak menyelesaikan sekolahnya. Nah, itu sekolah. Iya itu ya, padahal kita pengen bahwa anak-anak kita itu punya cita-cita itu adalah yang sangat-sangat sulit. Ya, artinya bagaimana mereka punya semangat ya untuk mengelola sumber daya yang ada di daerah kita. Kalau dari Gunung Sari, bagaimana kita mampu mengelola daerah kita? Itulah pemimpin. Karena anak-anak kita besok itu adalah pemimpin masa depan. Kalau dari usia anak saja mereka menikah, lah mereka sudah capek mengurus diri mereka kan? Mengurus keluarga, mengurus anak, belum punya ilmu bagaimana mendidik anak, bagaimana berkeluarga yang baik, bagaimana agar ekonomi mereka bisa berjalan dengan baik, itu kan sangat-sangat penting. Nah disitulah yang disebut dengan depresi, galau dan lain sebagainya. Setelah itu kalau menikah pasti mengandung. Nah, kalau mengandung mereka belum siap reproduksinya. Nah, seperti apa? Nah, padahal saat ini itu untuk mencegah stunting ya, terus di pemerintah itu sudah memberikan yang disebut dengan tablet tambah darah. Nah, kenapa? Karena anemia kita tinggi. Ya. Nah, kalau anemia tinggi di pemerintah sudah memberikan tablet tambah darah supaya perempuan-perempuan kita nanti yang akan menjadi generasi penerus anak-anak kita nanti itu akan melahirkan anak-anak yang sehat. Ya, sehingga kita harapkan kepada anak-anak kita yang masih bersekolah, tancapkan cita-citamu setinggi-tingginya. Ya. Nah, kalau sudah di situ mah harus sekolah sebaiknya. Yang ditancapkan adalah bahwa perempuan juga mampu bisa berkreasi dengan diri. Harus itu, ya, harus ya. Jadi jangan apa-apa harus begini, harus kita dibantu, tidak bisa gini, bisa. Tunjukkan bahwa perempuan itu juga mampu. Itu kalau sudah pada saatnya, ya, ya, karena itu juga adalah bagian dari sunnah Rasul menikah ya dengan sunnah Rasul. Iya, jadi paling tidak ya di luar usia anak 18 tahun di sini surat edaran gubernur itu perempuan itu paling tidak 21 itu apa peran pemerintah dan masyarakat dalam mencegah perkawinan di Indonesia? Jadi perannya itu pertama itu dari undang-undang itu ya atau peraturan daerah itu diturunkan ke desa-desa. Ya, jadi aturan itu tadi surat edaran gubernur sudah turun nih karena di 2014 itu usia anak itu 18 tahun ke bawah. Nah keluarlah undang-undang ya 2014 itu mengatakan bahwa 19 tahun itu boleh. Tapi karena di situ juga masih di dalam reproduksi dan lain sebagainya ya untuk perempuan itu juga ternyata belum gitu ya dengan teknologi yang ada saat ini gitu ya dengan budaya kita seperti apa gitu ya. Kalau ITB ini kan
ada bahasa dari kulit. Itu jangan katanya kan, dari kulit itu jangan, karena itu bahasanya perkawinan anak. Ya. Sehingga diharapkan bahwa di usia 21 perempuan, 25 laki-laki itu sudah matang. Ya. Nah, itu jadi bisa menjalin hubungan, bisa berkomunikasi yang baik, sehingga keluarga itu juga menjadi sapi dari pembangunan baru. Apa aja sih peraturan dan kesejahteraan yang ada di Indonesia untuk penampilan? Ya itu tadi, kalau perempuan itu kan undang-undang. Ya, berarti undang-undang itu sudah ada, itu sudah bukan. Kalau kita ini kan kenapa ada surat edaran gubernur saat ini di 20 ya, yang disebut dengan tapi tetap kita pakai itu undang-undang, ya, surat edaran gubernur gitu ya. Ya itu tetap kita karena itu turunannya gitu ya. Nah, itu sudah jadi pemerintah kita ini sudah paham ya, sehingga kita BKUW ini juga adalah bagian dari bagaimana merefleksikan program-program pemerintah. Jadi kita sampaikan kepada masyarakat ya, surat edaran gubernur seperti ini ya. Undang-undang 2014 pasal 7 ayat 1 itu kita memperkenalkan usia 19. Ada itu semuanya. Jadi memang pemerintah itu memang konsisten sehingga saat ini untuk stunting pun itu ya dampak dari itu tadi hulunya. Jadi perkawinan usia anak itu adalah memang hulunya gitu ya, sehingga hilirnya itu tadi melahirkan anak ya, yang berat badannya rendah ini standar dari rumah tidak memenuhi gizi. Kan kalau berat anak lahir di kurang dari 2,5 kilo itu masuk inkubator. Iya, karena beratnya kurang. Kan jadinya ya apa gitu ya. Permasalahan jadi orang tua itu memang berat. Nah, kalau anak yang harus mengurus anak gitu kan, nah itu kan sudah punya ilmunya gitu ya. Iya kan, wow itu sedangkan mereka masih senang bermain, masih senang berkumpul gitu kan. Nah gitu, nah bagaimana harus mengurus suami, harus mengurus anak, harus mengurus rumah juga gitu kan. Nah yang harus kita lihat karena perempuan itu pinjam dari administrasi, ya, pinjam negara. Sesuatu rumah kalau tidak ada tiangnya itu seperti apa ya? Itu nggak jadi rumah. Hubungan antara tingkat ekonomi keluarga dan prevalensi perkawinan di suatu daerah. Kita ada ya, kita lah ya. Jadi begini, ya. Di Lombok ya, ya di Lombok ya, di Lombok itu kan kita ini termasuk kemiskinan kita dasar. Dan perkawinan anak kita itu sebenarnya di tahun 2020 itu sudah naik di sana sampai pada usia 20 tahun. Itu masih banyak daerah-daerah yang di bawah itu yang berpotensi gitu ya, misalnya Lombok Timur atau Lombok Barat atau Lombok Selatan. Nah itu masih banyak ya. Tapi kalau di akumulasi gitu ya masih kan NTB ini kalau usia paling pasti di 2020. Saya nggak tahu kalau sekarang ya 2024 karena datanya saya belum baca lagi seperti apa. Tapi menurut data katanya meningkat di usia anak. Apalagi kemarin di tahun COVID. NTB ini kayaknya paling banyak meningkat anak. Iya. Kenapa? Karena semuanya di rumah.
yang dilihat hanya itu saja, tidak ada. Kan ada yang benar. Kalau berbicara kemiskinan itu kan kita harus keluar dari Iya. ya kan? Bayangkan ada kebiasaan orang-orang kita, orang-orang sastra itu biasanya kalau sudah mendapat rezeki itu lebih dari 3 hari, itu mereka tidak bekerja. Karena sudah dapat 3 hari lebih. Jadi misalnya saya bekerja hari ini, ya, di Sabtu. Terus saya mendapat hasil itu lebih dari 1 hari 3 hari, ya. Saya butuh misalnya 1 hari 300, tiba-tiba saya dapat misalnya 900. Berarti saya lebih 3 hari. Berarti Sabtu, Ahad, Senin, ya. Berarti 3 hari saya boleh tidak bekerja. Karena saya sudah punya lebih. Bingung kan? Ya itu ya kita alami. Jadi kalau lihat misalnya ibu-ibu bakulan gitu ya, atau yang nikah pilihan, itu kalau lebih pendapatannya itu mereka sudah bekerja. Sudah dapat. Jadi yang dipikir oleh rakyat kita pertama adalah cukup untuk hari ini. Nah, dia tidak berbicara pendidikan anak saya, bagaimana nanti kalau saya sakit, bagaimana sekolah anak saya, untuk anak saya, yang lain kepada dia. Itu yang namanya kemiskinan. Ya memang seperti itu. Semua gimana? Ya, bingung kan? Iya, sehingga saya berkepentingan sama adik-adik sebenarnya sebagai teman sebaya yang memberikan motivasi kepada teman-temannya untuk tidak menikah di bawah usia 15 tahun. Karena adik-adik yang lebih paham, yang punya cita-cita tinggi, itu yang bisa memotivasi mereka. Walaupun mereka miskin, saya disuruh ibu saya disuruh keluarga saya, misalnya. Kenapa? Iya, karena kan kalau bagi orang tua, kalau anak ini sudah diambil oleh orang, maka hilanglah tanggung jawab. Misalnya adik, ya, orang tua menikahkan adik ke sana, artinya mereka beranggapan bahwa tanggung jawab sebagai orang tua itu sudah hilang, sehingga tidak perlu sahkan, harus kasih makan, harus dididikan, harus kasih ini. Ya. Kalau dibilang sembako itu apa? Apa kebanyakan sembako? 9 bahan pokok. Sembako. Nah, tahu 9 bahan pokoknya? Apa? Beras, gula. Nah, itu. Kalau sekarang anak-anak kita bukan sembako, tapi 11 kebutuhan pokok. Nah, apa? Ada kita pulsa. Jadi lebih baik tidak usah beras, tidak usah minyak, yang penting pulsanya ada, kuotanya ada, jangan teknologi. Iya, semua serba teknologi. Nah itu padahal dengan mereka sibuk dengan HP-nya, itulah tadi kenapa pemerintah memberikan DVD, tablet, sampai karena HP itu sedikit-sedikit yang marahnya kuota ya, bayar 11 itu bensin kemana-mana, wos, pokoknya jangan. Makanya BBM sekarang subsidi dan kasih subsidi. Itu kan anak muda gitu kan. Nah begitu. Jadi kalau bisa anak muda itu sebenarnya ketemu sama guru-guru supaya guru-guru mau beri info ya. Bahwa kan memang kita agak jauh bedanya. Ya, jadi kalau orang tua itu bilang, kok beda ya kita sama anak-anak zaman sekarang? Ya memang beda. Oh zamannya masih berbeda. Iya betul. Iya. Tapi semangat, coba tanya guru-guru, semangat mereka untuk maju itu jauh. Nah sekarang kita tanya teman-temannya, semangatnya apa? Kalau nggak ada kuota, nggak ada bensin, kok pasti marah besar. Iya. Kalau kita kan 9 bahan pokok. Kalau sekarang katanya bapak ibu itu 11 katanya. Baru tahu 11 sudah pokok. Karena
kuota. Iya, kalau ada kuota nggak bisa. Nah, kan itu sesuatu banget deh. Karena bangun tidur itu yang dipegang, kemana-mana itu yang dibawa. Dia berpikir buku, besok saya mau belajar, saya mau pintar ini, saya mau hebat yang ini ya. Bisa. Seperti ini kan, alhamdulillah dia nanti punya keterampilan ya, sehingga percaya dirinya itu meningkat. Ya, begitu adik-adik punya keterampilan yang satu yang adik percaya yakini, itu meningkatlah yang disebut dengan kepercayaan diri. Oke. Nah, yang terakhir nih Bu, bagaimana cara meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahayanya dan dampak dari perkawinan dini? Ya, salah satunya kami datang. Ya, ini bagian dari bagaimana agar masyarakat sadar, terutama yang berkepentingan anak-anak kita. Nah, jadi kita kerjasama sama guru, ya, untuk memahamkan apa efek negatifnya. Ayo kita beri semangat kepada anak-anak kita. Ayo jadi anak yang cerdas, ayo jadi anak yang punya komitmen. Bagaimana membangun kita punya daerah ini, gitu ya. Harus, karena kita ini kaya, ya sangat kaya. Kalau Gunung Sari ini, kalau kita melihat itu kan betul-betul keterampilan dari bambunya itu sudah sampai mana-mana kan. Kursi aja bambu, gitu kan, lemari saja bambu, gitu ya. Nah, yang saya sangat heran itu adalah kita itu punya produk bambu bagus, tapi itu sok sate itu kita dapat dari luar negeri, dari Mesir, dibuat Mesir. Sebenarnya kita produk bambu kita kan hebat. Oh, coba aja lihat yang yang merek Panda, itu biasanya merek Panda itu kan susu sate, Iya. itu kan juga buatan pabrik gitu. Dari luar. Iya, bagaimana yang itu semua ini ada mungkin. Kalau tadi Bapak Guru bilang karena kita tidak punya pabrik, tapi kalau bersama-sama kita bisa memanfaatkan yang ada, ya, bersama anak muda, tidak hanya dia dengan HP-nya saya, gitu ya, tapi juga bagaimana berkarya, ya, untuk teman-teman, untuk sesama remaja. Karena kan kalau itu yang disebut dengan teman sebaya. Iya. Nah, misalnya adik senang apa, gitu ya. Sini kita kembangkan bersama-sama. Jangan sampai kita sibuk dengan diri kita hanya dengan HP dan lainnya, gitu ya. Tetapi yang menggarap kita punya pertanian orang lain, yang menggarap kita punya peternakan orang lain, ya kan? Yang menggarap sawah kita orang lain, laut kita orang lain. Nah, dan kita butuh itu untuk meningkatkan gizi. Ya. Nah, kita mau beli dari orang lain, padahal kita punya daerah-daerah sendiri. Kita yang lebih paham daerah ini, kita yang lebih paham kualitas ini punya. Iya. Kalau misalnya kita harus katakan kita adalah itu kok di atas dari 19 pekan 21. Nah, kalau misalnya di lingkungan kita itu kebanyakan yang nikahnya itu nikah dini kan, itu kan kita bergaulnya sama orang-orang yang nikahnya itu di usia dini. Itu gimana caranya kita untuk nggak ikut-ikutan buat nikah di usia dini juga? Justru yang tidak ikut menikah itu harus menjadi motor gerakan dari yang sudah menikah. Nah, jadi misalnya adik punya teman yang sudah menikah, nggak apa-apa karena itu sudah dilakukan kan. Kita tidak bisa merubah masa lalu. Nah, dan kita tidak bisa menahan yang disebut dengan masa depan. Masa depan itu kita membuat bagaimana keinginan kita untuk kita capai masa depan. Tapi kita tidak bisa gitu loh menghalau masa lalu yang sudah terjadi. Jadi kalau yang sudah menikah itu jangan sampai mereka hanya diam. Jadi mereka harus kita beri juga disebut edukasi. Edukasi itu diajar. Sekarang itu ada yang disebut dengan belajar di masa depan.
Nah, ada istilahnya adalah pendidikan, ya, kegiatan belajar masyarakat. Itu ngapain aja sih? Nah, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat? Misalnya, ketika tadi dia menikah di usia sekolah SMP, tapi dia tidak lulus, atau SMA, dia tidak lulus, maka dia bisa belajar di PKBM untuk paket B, paket C. Iya, sehingga dia juga bisa mendapat ijazah. Sama berarti ya. Sama, iya. Jadi paket A itu kalau tidak salah lulus SD, paket B itu lulus SMP, paket C itu adalah lulus SMA. Jadi mereka juga punya ijazah untuk apa? Agar mereka mampu meningkatkan kualitas keluarga. Bisa bekerja kan? Karena punya ijazah. Nah di situ tempatnya. Jangan ikut ambil perasaannya, tapi biarkan mereka untuk terus berkarya. Nah, kalau misalnya mereka sudah sampai sistem putus misalnya, mereka sekarang ada dari pemerintah itu wajib belajar 12 tahun. Kalau 12 tahun itu berapa? 6 tahun SD, 3 tahun SMP, 3 tahun berarti selesai. Kan? Selesai. Nah di situ. Nah, itu selesai. Nah, kalau itu sudah, maka wajib belajar di masyarakat itu ada banyak yang mau ahli memasak. Karena misalnya ada warung-warung sih nggak bisa berkualitas, gitu ya. Yang mau meningkatkan kualitasnya pertanian dan pertanian, yang mau diajarkan apa istilahnya pertanian, diajarkan iya, tapi di masyarakat dan teman-temannya ya juga orang-orang tua yang mau berkualitas, mau sehat, mau sejahtera, mau lebih meningkat ekonominya. Kalau memang pendidikan itu wajib, khusus kayak gitu gimana? Nah itu istilah PKBM itu jadi di masyarakat ya. Jadi kegiatan belajar masyarakat. Kalau tidak salah dengan menteri yang baru itu akan diangkat lagi ya PNS itu. Dulu kan ada non formal, pendidikan non formal. Sama dengan pendidikan masyarakat itu. Kalau sekarang kan hanya formal, formal itu di sekolah, di madrasah, di pondok pesantren itu formal. Nah, ada yang non formal, itu adalah di masyarakat. Nah sekarang memang diperlukan ya. Kayaknya di BKKBN, kesehatan, di BP3AP, 2AP, seluruh dinas-dinas itu juga mungkin punya kegiatan-kegiatan. Terutama sekarang itu bagaimana agar sampah itu bisa dikelola. Jadi ada pengelolaan sampah, lingkungan hidup, banyak. Jadi masyarakat itu sekarang itu adalah adik-adik yang punya teman sebaya ini yang sangat dipentingkan. Ya, bagaimana memberikan informasi kepada teman sebayanya melalui kode jangan. Itu bahasanya sekarang. Jadi kita mengharapkan juta-juta remaja ini bahasanya dan itu genre ya. Apa genre? Generasi remaja, genre. Ya. Generasi berencana. Generasi berencana. Jadi berarti harus banyak baca ini ya, nanti belajar dari ibu-ibu guru, bapak guru bahwa sosial itu banyak di lingkungannya. Mungkin ya OSIS itu nanti belajar di masyarakat sebelah, belajar di masyarakat sebelah seperti apa? Karena ibu baca tadi yang pertama itu adalah justru belajar bahwa orang lain itu sebagai orang lain itu sebagai yang pertama tadi kan pembelajaran orang lain itu adalah sebagai subjek. Jadi kita belajar dari itu. Jadi peduli kita ya itu bisa lebih baik gitu. Kalau kita sudah peduli, otomatis kita pengen juga tahu sebenarnya remajanya begitunya apa saja sih ya.
Terima kasih Bu. Ya, jadi banyak yang bisa saya dapatkan. Ya, kami perlu ya sebagai teman sebaya itu yang bisa nanti memberi informasi kepada teman-teman. Iya. Ya, karena kan Anda ini sering ketemu, kalau kami kan udah tidak bisa ketemu gitu ya. Iya. Oke Bu. Saya Fiona pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Salam. Baik, pemirsa, demikian wawancara kita pagi ini. Semoga menambah wawasan kita ya. Nah, saya Oktaviona pamit undur diri. Salam edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.